Selama saya menjadi Kristen, Pak, kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam, Pak. Agama kami itu tidak ada urusannya. Tetapi yang saya herankan, kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya kemudian saya lihat di YouTube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu, Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik, kemudian ceritanya diubah. Ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang dipelintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab, ternyata isinya nggak sama, ya, nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu, kalian mengatakan kitab kami palsu. Nah, tapi kami, tugas orang Kristen apa, Pak? Karena itu sudah menjadi brainwash, ya, yang dididik dari kecil di dalam otak para Muslim ini. Kami maklum, Pak. Bahkan kami berdoa untuk Anda semua. Ya, kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini, karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan, Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau, Pak. Karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami, Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak jawab. Makanya ketika saya mengatakan, kalian boleh bertanya tentang Alkitab. Ya, saya open, Pak. Di Al-Hayat Indonesia, dan setiap kali saya masuk tim, kalian tanya Alkitab, saya nggak pernah nggak jawab. Tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama. Ya, makanya ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman Muslim, misalnya dari Geraham Mualaf, kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya, mereka mengatakan begini, ketika saya membuktikan, ya, bahwa Alkitab itu benar, ya, di dalam perdebatan, ya, dan mereka nggak bisa membuktikan kesalahan kekeliruan Alkitab, akhirnya apa, Pak? Mereka mengatakan kamu nggak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya, tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya. Nah, ini logika yang aneh, Pak. Jadi, saya mengatakan, Pak, apa yang ada di YouTube sekarang ini baru sekitar mungkin 2 tahun terakhir ini ya, fenomena apologet dan perdebatan Muslim Kristen, dimulai dengan Christian Prince. Kami memberikan reaksi, Pak, atas Quran Anda. Kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir, kami seburuk-buruknya makhluk, kami adalah binatang ternak, kami disamakan dengan anjing dan binatang, ya. Kemudian Anda, Pak, di dalam Al-Fatihah, 1 hari 17 kali, Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu. Jadi kami, Pak, kami berhak memberikan jawaban. Ya, kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Ya, kita sama-sama buktikan. Ya, mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi Pak Sarjono, kami sebagai orang Kristen, Pak, kami nggak butuh Quran. Ya, makanya saya bertanya, saya tuh heran, kenapa ya orang Muslim ketika di masjid itu kok khotbahnya mengenai Isa, mengenai Musa, mengenai Ibrahim, terus mengatakan kami kafir, mengatakan kami menyembah 3 Tuhan. Kok kepo banget ngurusin agama orang lain? Itu tuh saya tuh pengen tahu gitu loh. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Quran Anda? Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh ustadz-ustadz Anda? Kok Anda tuh kepo dengan orang Kristen? Padahal kami orang Kristen nggak pernah dengar siapa itu Muhammad, ya, lahir di mana, bapaknya siapa, apa ajarannya, Quran itu seperti, kami nggak pernah dengar, Pak. Sampai fenomena YouTube ini dibuka, ketika kami mulai melihat, oh itu Quranmu tuh, itu hadismu, itu ajaranmu ternyata. Oh, dari sini Muhammad mendapat wahyu. Oh, begini caranya. Oh, ternyata kalian tuh kitab yang diturunkan, yang mana itu nggak pernah ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Jadi Pak Sarjono, ya, kami sebagai apologet Kristen, apologet itu artinya pembelaan iman. Kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggungjawaban atas iman kami, ya Pak. Dan kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia, Pak. Itu jaringan kita besar sekali, ya.